Shalom. Tapasada marohata, lau marsaur duhut di bata, maridihiti parminggota di Bagasarayon. Adorak serta mulai parminggota jumulu mahita martangyang di Bagasan rohata bi martangyang mahita. Amin. Tapuka masuk maridihita. Di Bagasan guarni de bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di parbadia, nama lo palangit dot tanoon. Amin. Ay ibana hapatean jala parmulani nasana adong. Natamado ibana dinatinogihonna torop anak tuhasangapon. Paringgaton sun iduk ni hangulo nasida marhite-hite hapor suhon. Haleluya. Ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon. Nunga ditatap ho hami bangsomon. Aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardusa. Asa taonon na haleao dohot siya ni bagi sa rudihau na pinosilang. Sa itu pahi mahami marhite-hite asin ni roham. Asa margugu hami jala marbengit ni roha. Songon anak haholongan ni rohami diak kasih taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot to di parbadia marhite-hite hami. Amin. Jesus asimi
samartuang kami tuai nang sogote. Tabigima hatang ni dibata patujulu jamita turpuk di hari mingguta di minggu estamihi di bagasa saderion imana tersurat di Evangelium si Matius bidu 10 tolu mamuka mesian ayat 20 sahat rodi ayat 20 asa tajahama margati soring sonoma tersurat di sih ope tangi hokamu ma upama taringot tu panaburi alai nasinabruhon tuba tuna betuon ima upiki hatai gabe manigor lasma rohana majakon alai anggo nasinabruhon tu pasihupiani ima na ubegi hatai gabe pakol sohonon na diaka na dibahasyangan on dohot hamoraon si pangasi ido mamisati hatai jadi dang saut marparbue Ola nima sahakna mertua ma akan ubege hatan di bata jalan au peopsa. Amin. Yesus di dalam masa ini kisah dibangun Yesus Tato potima dusata nagudangi dia lupa ni debata
martangyang mahita sa tokid di bagasan rohat tabi. Martangyang mahita, Ama nami na di banua gijang di bagasan guarni Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo Tuhan pargugo na suatu dosan, sito palangit dohot tano, mula ni nasa hasitongan dohot hati goran, laho manghumi nasa manusia. Rodo hami marsobat wado pamu, manol solidosa dohot pangleson nami maradupon patikmu. Jujud dohami mangului ela-ela ni sibulis dohot bakko nami na jati. Natama situturo honauhup ummu hami hobartu pangalasion nami. Alai na manol solido hami di sudi na jat na hobaik kami. Ubay ni rodo hami todo pamu pasahaton saluhut hadirion nami dohot manol soli sudi dosa nami. Asi maroham di hami. Sesama sudah dosa dohot pangalasion nami. Ale to di perbadia sodangi marohan nami. Jala pergugoi mahami mangulahon hobbartu lomani roham. Paima hujalo hami hangulua saleleng-lelengna. Di bagasan pakahulongion ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasalan ni dosata. Para siroha jala perdenggan bahasa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibait tu hita hobar tu akka dusata. Jala dang dibalos tu hita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini ama-ama tu akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka na makabariari ibanam. Hasang apom mari debatana di kijang. Amin. Hatani di bata nagabiruhut inggulune baru di bagasa mingguta minggus tamihi sadarion imana tarsurat di Efesus 6 ayat 10 saha rude 10 songonom ma didok disi akuk ni sude nai jalhamu ma lubu-lubu haporseoni hai topan hamudo marhitesiani sude subia api ni pardahati jakok kamu ma nang tahuluk haluau dohot purang itu di ima hatani debata
Ido sahat na atong rak mangidugugo mahita tua dupan di bata. Ale Tuhan di bata, saya pargugoy mahami mangulahon na barto hatami. Amin. Tahatidakom ma haporsiaw tay sohona hinatidakon idong atas haporsiaw di portibion rakmadok mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugono suatu dusan nama no palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubon ni si Maria nagabi-gabi siya to di parbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata nama naon na bernit di mahuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang. Jala tua tu bano turun di tanom. Namula mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Jala kudus yang di bata Jahoba. Amanai pargugu naso hatulusani. Di sima ibana pay maula suut tanoon. Manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea dito di perbadia. Huria atau panera Kristen akan abadia. Do dihasasani dosa. Do dihatai nama dok. Mula mangulu do sugut daging halang mate. Do dihanguluan na sora suda. Amin. Pabegema barita Sian Huriata di Bagasa Saminggon. Poin Parjolo yang melayani ibadah kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Inang Fikar Martauli Manurung. Poin 2, ibadah video YouTube pada hari ini Minggu 27 Februari 2022, ibadah melalui live streaming YouTube pukul 11 WIB. Poin ketiga, kebaktian malam Partangyangan Sektor. Kebaktian malam Partangyangan Sektor di jemaat kita dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 masuk pukul 19.30 WIB. Bertempat di gedung gereja. Dihimbau agar semua warga jemaat mengikuti kebaktian malam tersebut.
Poin 4, kebaktian gabungan seksi perempuan. Kebaktian gabungan seksi perempuan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022, masuk pukul 16 WIB. Dihimbau kepada semua perempuan yang telah naik sidi mengikuti kebaktian tersebut. Poin kelima, berita kedua, pemberkatan pernikahan. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Saudari Vera Juwita Sitanggang, putri dari Bapak Parsauran Sitanggang, Ibu Hamida Borulumbat Tobing, alamat Jalan Air Bersih, Gang Sumatera nomor 26 Medan. Anggota GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, Sektor 1. Dengan Saudara Anto, putra dari Bapak almarhum, Ibu Lina almarhumah, alamat Jalan Tirto Sari nomor 12. Anggota HKBP Peana Jagar, Resort Peana Jagar, Distrik 2 Silindung. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022 di GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, masuk pukul 10 WIB. Poin ke-6, bantuan diakoni sosial untuk PA Mamre sesuai dengan surat masuk dari Panti Asuhan Mamre GKPI, maka telah disepakati pada sermon Jumat 18 Februari tahun 2022 kita akan melaksanakan persembahan ketiga pada hari Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022 untuk membantu kelangsungan pelayanan Panti Asuhan Mamre GKPI. Poin ke-7, persembahan ketiga pada hari ini Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan pembangunan gedung sekolah minggu. Berita tambahan. Berita pertama, pemberkatan pernikahan. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Saudari Sabrina Pasaribu, putri dari Bapak Maruli Pasaribu, Ibu Murni Borutarigan, alamat Jalan M. Nawi Harahap, Blok E, nomor 5 Medan, anggota GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, dari Sektor 4. Dengan Saudara Riko Pandia Hamonangan Siregar, putra dari Bapak Sintua Aminta Siregar, Ibu M. Boru Simatupang, alamat Jalan Vanili 12 nomor 47 Perumnas Simalingkar, anggota GKPA Simalingkar, Resort Medan Barat, Distrik 3 Sumatera Timur. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022 di GKPA Simalingkar, Resort Medan Barat, masuk pukul 10 WIB. Demikian berita jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Segala hormat puji syukur kami sabdakan kehadirat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, izinkan kami Bapa memunjukkan syukur kepadamu
dan kami panggil namamu di dalam anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus yang baik, sendengkanlah telingamu. Kami boleh mengucap syukur terima kasih Bapa, di mana Engkau Tuhan masih boleh menyertai, mengurapi dan memimpin jalan langkah hidup kami. Sehingga pada siang hari yang indah ini, kami boleh bersekutu Bapa di rumah-Mu yang kudus ini. Itu Tuhan atas segala penyertaan-Mu Bapa, di mana Tuhan dalam situasi kami beberapa hari ini Bapa, situasi cuaca, bahkan Tuhan secara pandemi COVID masih melanda kami. Tapi Engkau Tuhan masih boleh menyertai kami. Engkau pegang tangan kami Bapa, sehingga kami layak mengucap syukur Bapa. Kami boleh bersandar hanya kepadamu. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah Tuhan yang memimpin jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan sekali-sekali Tuhan melepaskan kami. Genggamlah tangan kami Bapa, supaya kami tetap mengucap syukur dan berserah diri kepadamu. Sedemikian Bapa dalam tema minggu ini, di mana Tuhan hamba-Mu akan menaburkan firman kepada kami, supaya kami Tuhan boleh melakukan kekuatan kami, firman Tuhan yang selalu kami lakoni dalam kehidupan sehari-hari. Kami tahu Bapa, sesungguhnya kami manusia ini adalah tanah dan akan kembali menjadi tanah. Namun Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, mampukan kami Bapa, supaya kami boleh tetap mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan kudus abadi selama-lamanya. Firman-Mu sebagai pelita dalam hidup kami. Biarlah Tuhan firman-Mu bergaung selama-lamanya, agar kami Tuhan boleh bersuka cita. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Sesungguhnya Bapa, hanya firman-Mu lah Tuhan yang menguatkan kami. Begitu banyak berganti silih, berganti suka duka yang kami alami. Khususnya Bapa, di saat kami mengalami pergumulan yang berat, mampukan kami Bapa, supaya kami boleh meraih firman-Mu. Hanya firman-Mu itulah Bapa yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan memampukan kami dalam kehidupan kami. Bapa yang baik Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari yang indah ini, di mana Tuhan saudara-saudara kami, orang tua kami yang lansia dan juga yang dalam terpapar COVID, yang isolasi mandiri di rumah masing-masing, mereka boleh Tuhan mengikuti ibadah secara YouTube. Tuhan Yesus yang baik, ke tangan pengasihan-Mu kami serahkan mereka Bapa, agar mereka tetap mengucap syukur dan terima kasih. Jika Tuhan memberikan kepada mereka sakit penyakit, izinkan mereka Bapa, supaya mereka tetap kuat, bahwasanya di balik ini Bapa ada lagi yang lebih baik, yang lebih indah yang akan Kau berikan kepada mereka. Khususnya Tuhan, para orang tua kami lansia yang tidak boleh lagi ikut bersama kami. Bapa yang baik, kuatkan hati mereka. Tolong Bapa, secara Rohul Kudus menguatkan mereka, supaya mereka tetap mengucap syukur dalam usia-usia yang senja ini Bapa. Kami tahu Bapa, hanya yang terbaik yang datang daripada-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu. Tetaplah Engkau Tuhan, firman-Mu itu menyapa kami hari demi hari. Bapa yang baik, sebagaimana Tuhan rencana gereja kami, di mana Tuhan kebaktian malam pertanyaan sektor yang untuk beberapa minggu ini dilaksanakan secara penggabungan. Tolong Tuhan Yesus, ketuk pintu hati kami, supaya kami pribadi lepas pribadi dan sektor masing-masing boleh Tuhan ikut mengambil peran, boleh bersekutu dalam kebaktian malam. Karena kami lihat Bapa, untuk beberapa hari ini jemaat kami mungkin merasa was-was, atau mungkin Bapa belum terketuk pintu hatinya, sehingga mereka Tuhan sungkan untuk bersama memuji muliakan-Mu di malam kebaktian. Bapa yang baik, tolonglah Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan keluarga mereka, sektor masing-masing, sehingga mereka Tuhan sukacita untuk boleh bersekutu dengan kami. Bapa yang baik, saudara dan keluarga kami, keluarga Pasaribu, keluarga Sitanggang yang akan melangsungkan pesta pernikahan, baiklah Bapa, kedua belah pihak
pihak paranak dan pihak parburu, sukacita mereka Bapa untuk mengantarkan putra dan putri mereka untuk membentuk mahligai rumah-Mu yang kudus di dalam pelaksanaan pemberkatan pernikahan kudus. Sedemikian Bapa, para mempelai yang bahagia, biarlah mereka Tuhan tetap mengucap syukur dan mampukan mereka Bapa untuk mengetahui apa sesungguhnya arti dalam satu keluarga, supaya mereka Tuhan tetap mengucap syukur dan menjadi keluarga yang Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sedemikian juga Bapa yang baik, sebagaimana rencana dalam gereja kami, di mana kami Tuhan pada minggu depan akan melaksanakan persembahan ketiga untuk panti asuhan Mamre. Bapa yang baik, jika Engkau Tuhan boleh memberikan berkat kepada kami, baiklah kami Tuhan menjadi saluran berkat, dan ingatkan kami Bapa, supaya kami boleh memberikan Bapa kepada anak-anak kami panti asuhan Mamre, sehingga Tuhan dalam kelangsungan pelayanan panti asuhan Mamre boleh berjalan sebagaimana biasa. Dan ingatkan kami Tuhan, supaya kami Tuhan mengucap syukur dan berperan untuk menjadi garam dan terang dunia, sehingga kami Tuhan sudah boleh ikut sebagai untuk menginjili Bapa, boleh kami memberikan persembahan yang harum, sehingga Tuhan pelaksanaan kelangsungan panti asuhan boleh berjalan. Baiklah kami Bapa, ingatkan Bapa, sesungguhnya Engkau yang memiliki hidup kami ini Tuhan. Jika Tuhan boleh memberikan berkat harta kepada kami semuanya, itu Tuhan yang datang daripada-Mu. Untuk itu Bapa, ketuk pintu hati kami, supaya kami menyadari, jika Tuhan boleh memberikan berkat kepada kami, baiklah juga kami menjadi saluran berkat. Karena itulah yang Kau rindukan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, dalam hari ini juga kami akan memberikan persembahan untuk kebutuhan pembangunan gedung sekolah minggu. Kami undang Kau Bapa, agar kiranya Engkau Tuhan mengetuk pintu hati kami, para jemaat seluruhnya, agar kami Tuhan boleh berperan untuk memberikan sebagai partisipasi kami, memberikan persembahan, baiklah itu menjadikan persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Bapa dalam kehidupan kami untuk hari esok, kami takut Bapa untuk melangkah Bapa. Kami tidak tahu Bapa hari-hari kami, tapi kami yakin dan percaya Kak Bapa. Peganglah tangan kami erat Bapa, akan kami langkahkan hidup kami, walaupun kami Tuhan tidak tahu akan hari esok. Namun kami yakin dan percaya Bapa, firman-Mu tetap bergaung dan firman-Mu tetap menyertai kami. Tolonglah Bapa, kasihanilah kami, agar kami selalu tetap mengucap syukur dan tetap kami Tuhan memberikan persembahan yang harum dengan perbuatan dan juga Tuhan persembahan kami. Bapa yang baik, sesungguhnya Bapa kami boleh mengucap syukur juga kehadirat-Mu Bapa, di mana Engkau Tuhan masih boleh menyertai kami dalam minggu ini. Kami mohon kembali Bapa, agar juga Tuhan apapun rencana pelayanan kami dalam kebaktian kami untuk minggu berikutnya, ke tangan pengasihan-Mu kami serahkan, agar Engkau Tuhan boleh berperan dalam segala aktivitas kami, agar Engkau Tuhan boleh berperan dalam segala program gereja kami. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan hamba-Mu akan menaburkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu bergaung dalam hidup kami, dimuliakan di sisi kalam Bapa-Mu, agar kiranya kami Tuhan hanya berserah diri kepada-Mu. Engkaulah Tuhan pertolongan kami, Engkaulah Tuhan menjadi sandaran hidup kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, berkati kami Tuhan pribadi lepas pribadi, keluarga, khususnya Tuhan bagi kami orang tua. Mampukan kami Bapa untuk boleh membina mengarahkan anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami, dan berikan kebijaksanaan kepada kami orang tua. Sedemikian dengan anak-anak kami yang jauh dekat dan dimanapun berada Bapa, ke tangan pengasihan-Mu kami serahkan. Engkaulah boleh menyertai kami Bapa. Biarlah Tuhan seiring dengan pertumbuhan anak-anak kami semakin dewasa dan mendekatkan diri kepada-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan firman akan tumbuh dalam hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan menguatkan dan memampukan kami. Sesungguhnya Tuhan Yesus yang baik, begitu banyak yang ingin kami pinta dalam kehidupan kami. Namun tolong Bapa,
Sempurnakanlah doa kami ini, hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami boleh berkenan untuk menerima berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu pada siang hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Pinuji pinasangap maguar muna marmuli. Ale Tuhan debata Jehovah pardenggan basa. Debata nadisoba jala dipuji hami. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan satikion ale Tuhan. Dinalau na yang marsaur hami dohot hatami. Pasu-pasu roha dohot pikiran nami. Asanggit ale Tuhan hatami. Boy mangula di tonga-tonga ni ngulu nami. Marsaringar maho ale Tuhan. Nungarade hami umbegesa. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami tu adupan munabadiai. Amin. Hurian ahinolongan itu hata Yesus Kristus. Hata ni debata nasahat. Di bagasan mingguta sadarion Ima nahonenet sian panurirang Yesaya bidu 55 mamukamai sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 telu. Panurirang Yesaya bidu 55 mamukamai sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 telu. Songonon mah didok hatani tuhata. Ai songon hadada buni udan dohot ambolas yan langit. Jala dada mulak buti tusi. Dajolo dibornohi tanoi jala dipagabe. Asa martuburi jala dilehon buni tuhalak panabur. Dohot roti tuhalak nabangaton. Ikon songonido hataki naruar siat pamangaku. Dang mulak buti tuau. Ikon bahenon na dolo monirohaku.
jala menjadi tu nahutongos. Ai ikon di bagasan lasni roha hamu borhat, jala di bagasan hadameon hamu pataruon. Pangiaro ni akaduluk dohot robean soarana, marulup-ulup di jolomuna, jala nasahau di ladang martopak-topak tangan. Sikat ni tadada tubuh masap sipurna, jala sikat ni latong tubuh mabunga na khusus. Ima bahen berita di goar ni Jehovah, bahe tada saleleng-leleng na seolo hambar. Ido anggo sahatna. Huriana hinolangan itu hata Yesus Kristus. Shalom madhita salutna. Amanami dohot inanami. Di bagasan minggu tasadarion nagabe tema dihita ima didok hatani debata mual ni hagugoon mangulahon sakapna. Hatani debata mual ni hagugoon mangulahon sakapna. Dihamu amanami dohot inanami. Mula disukun nuaing tuhita, songod dia dohi narikot ni hata ni debata di tonga-tonga di ngolutta. Bagaimanakah pengaruh daripada firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Bagaimana firman Tuhan itu dapat mempengaruhi karakter moral perilaku kita? Bohado hatani debatai mempengaruhi gabeboi pai baruhon hapor syota. Boido taulus ya mangina. Manang adong dohita nama dok. Tidak ada gunanya firman Tuhan di tengah-tengah kehidupanku. Ada kita yang mengatakan firman Tuhan tidak memberikan pengaruh apapun di dalam kehidupanku. Alai nanai dohonon na tuhita di bagasan turpuk jami tahun. Dipaingot doh, betapa luar biasanya firman Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Alani idu amanami dohot inanami. Kita harus ingat bahwa setiap orang percaya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya firman Tuhan. Boy do talupahon hatani debata. Boy do manginang tang boy. Kenapa? Karena ada kemelekatan antara hidup kita dengan firman Tuhan. Ai sian hatai do hita mangolu. Sian hatai do hita mangula ulauta. Sian hatai do hita madapot ha guguon. Jadi makanya dikatakan firman Tuhan itu tidak pernah terlepas dari kehidupan setiap orang percaya. Alani idu di bagasan turpuk jami tahun idu umbahen di dop hatani debata di bagasan minggu tas ada remar hite tema ni minggu hatani debata do mual ni hagugoon mangulahon hobbar tulomoni rohani Tuhani. Jadi yang menjadi dasar bagi kita untuk melangkah, yang menjadi dasar bagi kita untuk menjalani kehidupan ini adalah firman yang adong biasing siani. Tidak ada lain daripada firman Tuhan. Jadi yang mau dikatakan bagi kita Bapak Ibu Saudara, pada hari ini buasa di dok macai luar biasa dok pengaruh ni hata ni debata di ngolu ni na porsiai alamat cetakas do di dok hata ni debata hata mido sulu-sulu ni patu jala hati rodi dalaku firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi porsia doamu di siang mangina porsia puji Tuhan. Jadi yang mau dikatakan, tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak berarti apa-apa. Tanpa firman Tuhan, kita tidak mendapatkan kekuatan apa-apa.
Ala manang isen na mangulu di bagasan hatani debata, mangulu may di bagasan Tuhani. Tidak bisa terlepas dari yang kedua itu. Dang mau hita mangulu di bagasan hatani debata, ale dang mangulu hita di bagasan Tuhan. Tidak bisa kita hidup di dalam Tuhan tetapi firman-Nya tidak kita hidupi. Jadi makanya dikatakan manang isen na mangulu di bagasan hatani debata, mangulu maibana di bagasan Tuhani. Ido nani dok na diturpuk jamitata di bagasan minggu sadarion imana didok di ayat na pasapului ai songon hadada buni udan doot ambolas yan langit jala dada mulak boti tusi da jolo di bornohi tanoi jala di pagabe asa martupur jala di lehon boni tuhalak panabur dohot roti tuhalak na mangato. Jai na yung dohor na tuhita manginang hata ni debatai songon udan do. Namadabu membasahi tanah, menumbuhkan tunas-tunas dan menghasilkan buah. Jadi firman Tuhan yang datang ke dalam kehidupan manusia diibaratkan seperti hujan yang membasahi tanah yang kering. Menumbuhkan tunas-tunas tumbuhan dan memberikan buah pada tumbuhan itu. Jadi molo tajala do hatane debata jala tahangoluhon marparbue mangolutai. Berdampaklah kehidupan kita di tengah-tengah hidup ini. Jadi makanya itu yang mau dikatakan kepada kita, jangan pernah tinggalkan firman Tuhan di dalam kehidupan. Jangan pernah lupakan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Ala didokdo, marhite hatani debata, adong do pangapulion. Di bagasan hatani debata, adong do hadameon. Di bagasan hatani debata, adong do lasni roha. Segala sesuatunya ada di dalam firman Tuhan. Jadi molutung pemarsak kita. Molutumpi adong si taunoni ingot mahatani debata. Setiap orang yang di dalam kesesakan akan diberi kelegaan. Bagi orang yang mengalami duka cita akan diberi penghiburan. Bagi orang yang mengalami persoalan hidup Tuhan mengatakan akan diberi jalan keluar. Jadi betapa luar biasa Bapak Ibu, firman Tuhan itu benar-benar mempengaruhi iman kita di tengah-tengah kehidupan ini. Betapa luar biasa firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita percaya. Ale molo sopursia dohita, manang boha pehatani debatai, dang naleboi pai baruhon nguluta. Molo sopursia dohita manang bohape begak manang BHP denggani hatani Tuhani dang nalebui mangalihon hagugu otuhita. Jadi yang mau dikatakan percaya terhadap firman Tuhan. Alani do amanami do inanami molo tabereng do Mari turpuk jami tahun dikatakan bagaimana ternyata firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Dikatakan firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah sumber pengharapan. Jadi mau lu tahagoluan hatani debata, mangulu mapakirimo tu debata. Dan ya manginang. Ayo lu dosi patah hita jutan, mangado pinamasaon. Gabi ulimat dili ate. Alay didok molo tahangoluan do hatani debata jala tapeop. Ido nama bain mangolu pakiri mo. Ada pengharapan di balik persoalan. Ada kekuatan di balik kelemahan. Ada sukacita di balik kesengsaraan. Jadi yang mau dikatakan unang hea tatinggal hon hatani debata di bagasan ngoluta si ganup hari. Karena firman itulah kekuatan di dalam kehidupan kita. Jala ido nani pinabotohon ni panurirang Jesaya tu bangso Israel. Imana pinasahat ni panurirang Jesaya tu halak Israel. Imana laho mangalehon pakirimon tu nasida asa tangi bangsoi tu hatani debata.
asa mangulu pakirimon nasida tu debata marhite hatani Tuhani. Jala ido na pinasahat ni panureran Jesaya tu bangso Israel, songot dia do bangsoi asa tetap marpakirimon tu debata, asa tetap mabain hatani debatai gabi hagogoon na manugu-nugu nasida sian hahuloman. Jadi yang mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, molo dipatudos do hatani debata songon udan na mambornohi tanoi asa gabe tanoi jala martuburi, berarti begitulah kehidupan kita orang percaya. Bagaimana Tuhan menyirami kita dengan firman-Nya dan bagaimana kita merespon firman itu supaya benar-benar bertumbuh, berakar dan berbuah. Jadi maloholan manangihon dang mangulahon marguna dia manginang daun. Tetapi dikatakan mendengarkan, memahami dan melakukannya, maka pada saat itulah kehidupan kita akan diperbaharui. Jadi molo tajana kini epistel tai begitu jelas disampaikan. Bagaimana di sana dikatakan bahwa ketika manusia merespon firman Tuhan diibaratkan seperti tanah yang berbatu-batuan, tanah yang kering dan tanah yang dihimpit oleh semak duri, maka firman itu tidak bertumbuh dan berbuah. Jadi molo tumpe masa kasih tahunan di bagasan ngoluna on mana joton ikon hatok munggil haporsiona. Karena apa? Firman tidak berbuah. Dang marurat hatane debata. Jadi dang ada una patoguhon haporsiona. Dang ada una mangalehon gugu tu ibana. Jadi dikatakan pada hari ini, jadilah manusia seperti tanah yang baik itu. Ketika ditaburi, dia tumbuh dan menghasilkan buah. Ketika ditaburi, ditanami, dia tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat, yang memberikan makna kepada orang lain, memberikan pengaruh kehidupan orang lain. Jadi songoni dongolu tau namangina. Molo marurat marparbue hatani debatai, berarti adong malapatan nahitana manguluan. Alani idu de amanami dohat inanami. Molo so tatangihon hatani debata, molo so taparsiajari hatani debata. Siedia mah dapota haibisuhon dohot hadameon. Dari mana kita mendapatkan itu? Boido dapat taisya dong ata jolma. Boido dapat tasyan akan humaliang ta. Boido dapat tasya diri ta sadiri. Tidak. Tetapi dikatakan dari firman Tuhanlah segala pengetahuan, segala hikmat boleh kita dapatkan. Jadi buhado di dok amanginang molo mangolo hita di bagasan hatani debata, berarti gabejol mana songo dia mahita. Yang mau dikatakan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi molo disuku tu hita adong do ulau ni Tuhani nama burai dongan. Adong do ulau ni Tuhani na late rohana tu dongan na. Adong do ulau ni Tuhani molo marsak donganmu lampang marsak. Tidak ada. Tetapi pekerjaan daripada Tuhan adalah pekerjaan yang mendatangkan damai sejahtera. Pekerjaan yang daripada Tuhan adalah pekerjaan yang mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan semua orang. Jadi idong bahen hatani dibatadu haguguun mangulahon hobar tu ulauni debata. Jadi tanpa firman Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun di tengah-tengah kehidupan ini. Alani ido dihamu amanami do inanami. Jadi unang manian tabain hatani debata holan sebagai pelengkap ate. Unang tabain hatani debata holan songon siaran televisi, siaran radio molo makuling mau liate. Ale dang ditangihon. Dang adong dibuat
sian hatani debatai jaladang dihangoluhon molo disukun noeng tu hita amanginang molo di bagasan sadari 3 hali mahita mangan 3 hali 3 hali pagi siang sore jadi molo somanga kita contohna 2 hali di bagasan sadari bo ada pakilalaan gale ate akan asam lambung naik masa lambung non akan nama kumak monate jadi nanay dohonon na disi bay mahatani debatai songon namangan 3 hali sadari dangi pagi siang sore begitu pentingnya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak membaca firman Tuhan itu 1 kali saja dalam sehari pasti ada ulah hurang songon namangan nih muludang manga kita contohna siang saat tu borngin hitir-hitir do kan songoni mahatani Tuhan nih molo sota pakai molo sota hangoluho nih sian arian saat tu borngin berarti ngolu tope dang taboto ahanata ulahon dang taboto tujuan ni ngolu dang taboto do nanain pinangido ni debata nanain tawulahon di bagasan ngoluon jadi ulang ngatong holan namangani tabay 3 hali sadari. Tetapi firman Tuhan itu juga harus kita jadikan menjadi sesuatu yang penting, berharga di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita tidak membacanya, ketika kita tidak mendengarnya, bahkan ketika kita tidak melakukannya, ada yang kurang di dalam diri ini. Jadi mulai sukun yang hamu amanginang. Heado tajaha bibilon di bagasa jabuta. Heado manang holani gareja ipe ulu dang dibuan ate. Dang dibuan bu gareja. Isa maita mabot bibel tu gareja. Jadi yang mau kita lihat di sana, kehidupan orang percaya pada saat ini sudah sangat begitu miris. Lebih ingat kita membawa handphone ke gereja daripada Alkitab. Kenyataan kan? Kenyataan dah. Mau tinggal handphone tei marsa doh hita? Lu marsa dah. Nganai imana tu beca contohna. Apa tinggal handphone na? Pai mejo mang tinggal handphone kuina. Alai mo lo nganai imana di beca ngasato ngaperdalanan tinggal Alkitab na. Ah toy mak buidu adang danon di gereja itampil honi layarin na. Jadi, nana yang berengot tadi siang manginang, firman Tuhan itu tidak lagi begitu penting di dalam kehidupan orang-orang percaya saat ini. Itu nama baik kita di perdalanan ngoluon, molo marsak kita molo adong sitaoni itu hatop madili. Itu mengapa ketika terjadi sesuatu di luar kemampuan kita, kita menjadi begitu khawatir, kita menjadi begitu cemas bahkan putus asa karena tidak ada lagi fondasi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi yang mau dikatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hadir pada saat ini dan juga kita yang mendengarkan firman Tuhan di rumah. Ingatlah, ketika firman Tuhan kita hidupi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, yakin dan percaya, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Amin. Ketika firman Tuhan itu kita hidupi, maka iman kita akan menjadi kokoh, iman kita akan menjadi kuat, kita akan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Amin. Iya. Jadi mulai nuaing, udang bebain, hatane debatai holan sepintas ate. Bahkan lebih miris na nuaing. Di gereja manangihon malang mabege hatani debata. Saya niri pudo amat tahun mananginat tahun maca serius mabege hatani batahun. Saya manganggu-anggu songonon. Hapi alani nangantu do. Inilah masakan. Bahkan ada orang yang memanfaatkan kesempatan ketika mendengarkan firman Tuhan. Lumayan 30 menit upah pudu majuin namu saya. Jadi mula kasongoni, apa yang mau kita dapatkan? Malah bono tatu jabuta.
Madaga bi ojahan di ngoluon, molu hatani debatai bidang tatangi hona teh. Hidang ada kita songoni ya teh. Dang ada kita ngantuk mabege hatani debata. Manang adong musehita ditike manangi hon berita nauli. Ana ditiup. Handphone na. Seniri pumon mekel alani giok ni jaimitai. HP ala nalong na lucui di handphone nai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, engkau tidak akan rugi meluangkan waktumu hanya sebatas 1 jam dengan serius dalam mendengarkan firman Tuhan, dibandingkan engkau serius melihat apa yang ada di handphonemu itu. Mulutung pesipata boy homekel di bahan handphone mi, ingok ma. Dang boy handphone menjamin hanguluanmu. Dang boy handphone mi mangalio gogo tuho. Bahkan justru kemajuan teknologi pada saat ini yang sering menghancurkan kehidupan kita. Kenyataan duya mangina. Di bagasan keluarga contohnya, hudul ma omakna di meja makan, hudul bapakna di ruang tamu, hudul yanakon naik kamar. Bahkan duduk bersama aledang marsyatuan, ana ditiup handphone. Jadi terkadang handphone menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jadi suatu susah kita dibahan kemajuan teknologi nate. Jadi supaya kita tidak susah karena kemajuan teknologi, maka dasarilah, jadikanlah firman itu yang menjadi fondasi hidupmu. Maka bagaimanapun canggihnya teknologi, itu tidak bisa mempengaruhi imanmu. Bagaimanapun luar biasanya goncangan dunia ini, engkau tetap berdiri di kakimu dan berkata, Tuhan, aku senantiasa mengandalkan dan bekerja di dalam firman-Mu. Amin. Iya. Jadi mulu holam mabege hita dihatani debatau muradu ate. Muradu holam mabege hatani debatado haguguon mangulahon ulauna. Gampang kan? Gampang kalau hanya didengar. Ale mulu diulahon muradu namanginang. Hamu manggalusi. Murah manang daw. Jadi firman Tuhan ini sama seperti firman Tuhan minggu lalu. Hidup mengandalkan Tuhan. Memang gampang mendengar hidup mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam pengaplikasiannya jumut jodoh hita mangasahon diri sendiri. Hatani Tuhani pesongoni do sifat tabain di bagasan ngoluan. Tetapi yang mau dikatakan pada kita hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika dikatakan hatani debatado mual nihagugoon. Berarti di luar daripada firman Tuhan tidak ada yang lain. Hatani debatado mual nihangoluon. Berarti di luar daripada itu tidak ada kehidupan yang lain. Jadi mau neng mangolu ho mangolu mah di hatani Tuhani. Mau neng marlas ni roha mah di bagasan hatani Tuhani. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, orang yang mampu melakukan firman Tuhan pada hari ini adalah orang yang menyadari dirinya siapa dia di hadapan Tuhan. Jadi mau disukun noai, sadar dohita noai. Sadar dohi sehita di hadapan Tuhani. Sadar. Jadi mau sadar behita dan binau tabiate. Karena hanya orang yang sadar yang mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi mau sadar mulai nuai sadar mah bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang sangat luar biasa. Jadi nanai dohonan natu hita manginang molo tumpe adong si taunonmu persoalan paru kilo ni itu adalah warna-warni di tengah-tengah kehidupan ini yang semakin menguatkan iman. Aduh kita nasadong persoalan nah. Aduh kita nasoya mengalami paru kilon. Kalau nama mati do nasong persoalan. Jadi mulu sona yang adong persoalan muna bah. Mate makan. Iya.
Jadi saleleng mangolu di hasianganon, parui koloni, persoalani, tantangani, parsahitoni. Itu adalah bumbu-bumbu kehidupan yang semakin menguatkan. Bagaimana supaya kita tetap kuat menghadapi itu? Dikatakan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar dari segala sesuatunya. Molo marsak kamu amanginang, tu isa doha molau. Pasti ada dong nama dok. Lau dah tu tetangga ina. Husari tahun masudena sorok di rohakon. Puas malah di rohakon. Ala ingot. Tetangga mi persatokinan deh. Si bata tak do tu dongat tahun. Contohnya hubuat naki pisang tadok. HP di pasahak mo tu tetangga muse. Dibuat sianu naki kolak ina. Ase pisang do gabe kolak. Kan? Jadi otik do persoalan ini tapa buah. Bodo gabe. Belga. Kalau naci do tadok kon contohnya kumat asam lambung. Ale sahak mo tu na asing. Ngahona kanker lambung ina. Jadi yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara, ketika engkau memiliki persoalan hidup, datanglah kepada Tuhan, bacalah firman-Nya. Karena di dalam firman itu ada penguatan. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika engkau mengalami kesesakan, maka datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Molo mawas horo maho tuau, maka aku akan memberikan air kehidupan. Jadi firman Tuhan itu memang firman yang sangat luar biasa kalau dihidupi dan diimani. Jadi boha dihitam manginang. Ragu dope hita dihuasoni hatani debata. Ragu dope hamu? Tidak ragu, puji Tuhan. Jadi molo ragu bertobat lateh. Molo ragu do hita di hatani debatai, berarti ragu do hita madalani ngoluan. Dangi. Tetapi ketika kita tidak ragu terhadap firman Tuhan, maka kita pun dalam menjalani hidup ini, kita tidak akan pernah ragu dan cemas. Karena ada Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Jadi alani ido amanami dugut inanami. Molo didop nakin di ayat na 10 sadai didop. Ikon songonido hataki na ruar siapa mangaku. Dang mula buti tuahu. Ikon bahenon na doloma ni rohaku. Jala majadi tu nahu tongos. Jadi yang mau dikatakan. Ketika firman itu kita dengarkan. Janganlah kiranya firman itu kembali sia-sia tanpa buah apa-apa. Molo tumpe hita mulak anosya garejaon unang manian ronaki kosong mulak lam kosong. Tetapi hendaklah ketika kita datang dengan kegelisahan hati, maka pulang dari gereja ini kita membawa firman itu yang menguatkan, meneguhkan iman kita. Bahwa di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan senantiasa memberkati kita. Jayunang bedok kita romar minggu dengan persoalan yang begitu luar biasa kita bawa dari rumah. Dung sahak mo sehita iga rejon dang gabelas ni rohanaro lam marsak lam galengolo ni partodione. Jadi yang mau dikatakan kepada kita, firman itu adalah firman yang hidup. Firman itu adalah roh yang hidup. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Ketika kita baca di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi nanai dohonota molo tajua hatane debata di bagasan ngoluta ise donata jua di sini. Hatane debata ido manang nama ngalehon hatai. Ketika kita menolak firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, siapa yang kita tolak? Firman itu kah atau Tuhan? Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan. Jadi nanang dohono na tuhita. Molo dihangolu hoko hatane debata. Berarti mangolu mah debata di bagasan golu.
Jadi macari kot dohatani Tuhan. Begitu penting firman Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Jadi yang mau dikatakan firman Tuhanlah yang menjadikan manusia menjadi manusiawi. Firman Tuhanlah yang menjadikan engkau berlaku berkarakter sesuai dengan apa yang dikehendaki, tidak ada yang lain. Mulu mangulu hamu di bagasan hatani Tuhani berarti dangadong behita nasuga di pakatayon. Mulu benar-benar mangulu do hatani debatai dangadong behita nasuga di pabahenan. Dangia manginang. Adok kia di jahamu di bibeli di dok Tuhani burai hamu madongamu naina. Adong di dok di hatani Tuhani mulu sogoro hama mereng donganmu atuk kodok batu ya dong. Tetapi apa dikatakan firman Tuhan? Ketika engkau di dalam kesulitan dan terjadi hal yang tidak engkau inginkan, ingatlah ada Tuhan yang memampukan. Jadi alani ido unakia hita madele di bagasan ngoluan. Unang pangasaho pikirata sadiri, unang pangasaho gugom sadiri, unang pangasahon hapistaramu sadiri. Molo ido nata pangasahon sa ro PJ suna padualihon dang nalaway taulahon hatani debata. Benar atau tidak? Karena apa? Manusia adalah manusia yang terbatas. Terbatas dalam pemikiran, terbatas dalam kekuatan, terbatas dalam pengetahuan. Jadi jangan pernah andalkan dirimu sendiri untuk melakukan firman-Nya. Tetapi andalkanlah Tuhan pangasahon madebata dina mangulahon hatanai ido nama bahen marparbue ma hatani Tuhani. Jadi nanang dohonot tatu hita manginang. Songod dia pe hebatmu bagaimanapun luar biasanya intelektual yang engkau miliki, ketika firman Tuhan tidak kau hidupi itu akan menjadi sia-sia. Bagaimanapun hebatmu, bagaimanapun kayamu di tengah-tengah dunia ini, ketika firman Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupanmu, itu akan menjadi kehancuran dalam dirimu. Jaina naing dohonota. Ternyata dang adong HP na lebih marhuaso dibandingkan hatani Tuhani. Lihat bagaimana COVID yang terjadi pada saat ini. Begitu hebatnya orang-orang yang ada di dunia ini. Kepintarannya luar biasa. Kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Tetapi lihat, mampukah mengendalikan situasi ini? Dido pehita vaksin patuluhon, tong dohonakan. Jadi yang mau dikatakan, ternyata yang ada di tengah-tengah dunia ini tidak ada gunanya diandalkan. Dan ada ngape huaso, na lebih hebat sien huaso nih Tuhani. Alani itu diamanami doina nami. Jadikanlah firman Tuhan itu sumber kekuatan. Maka menjalani situasi saat ini kita tidak akan cemas. Kita tidak akan takut. Kita tidak akan merasa khawatir apapun yang akan terjadi. Memang benar. Manang ise nama ngolu di hatani debata. Dang didok Tuhani memang dang adong beparu kilon di sidau. Orang yang hidup mengandalkan firman Tuhan itu tidak dikatakan tidak memiliki persoalan lagi, tidak. Tetapi dikatakan dia akan dikuatkan, dia akan dimampukan, dia akan diberikan kelegaan, kesenangan, sukacita walaupun persoalan hidup menghimpit hidupnya. Alani ido dihamu amanami doot inanami. Ikon taingot do hatani debata. Natar surat di Ibrani 4 ayat 12.
Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi yang mau dikatakan, sesulit apapun yang kau hadapi, Tuhan begitu luar biasa menolongmu. Bagaimanapun duka cita yang kau alami, Tuhan mampu menghiburmu. Karena firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat. Jadi kalau kita mau hidup di tengah-tengah dunia ini, hiduplah di dalam firman Tuhan. Molu neng mangoluho, hangoluhon mahatani debatai. Kalau mau benar-benar menjadi manusia yang benar-benar hidup di dalam iman, jadikanlah firman Tuhan dan jadikanlah Tuhan itu menjadi fondasi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itulah yang menguatkan, itulah yang memampukan. Alani ido di amanami doot inanami, mulai hari ini, mulai detik ini, jangan ragukan kuasa daripada firman Tuhan itu. Jangan pernah ragukan kuasa dan mukjizat daripada firman Tuhan itu. Karena ketika kita benar-benar serius memberikan hati, pikiran, dan hidup kita terhadap Tuhan dan firman-Nya, maka itulah yang akan memperbaharui kehidupan kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ikon boy dohatani debatai napai baruhon ngoluni partodiomo. Ikon boy dohatani debatai nagabe patoguhon haporsyomo. Ikon boy dohatani debatai nagabe mabahiko gabe sahalak na porsea na benar-benar manada Kristus jala benar-benar maka ngoluhon Kristus di bagasan ngoluna. Jai mulu nga boy taulahon jamita di bagasan mingguon porsea mahamu amangina marparbue mah ngolut taon di bagasan ngolut da si ganu pare. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, firman itu harus kita jadikan sebagai kebutuhan. Gorna pe kebutuhan ate. Kalau tidak dipenuhi akan ada yang kurang. Jadikanlah firman itu sebagai obat dikala engkau sakit. Jadikan firman Tuhan itu sebagai penghiburan dikala engkau mengalami duka cita. Jadikan firman Tuhan itu sebagai kekuatan dikala engkau mengalami kelemahan tubuh. Karena di dalam firman Tuhan segala sesuatu sudah dirancang oleh Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang mampu menghasilkan buah baik dari perkataan, baik dari perbuatan, baik dari segi apapun yang dia lakukan. Dia akan mencerminkan bahwa Tuhan benar-benar hidup di dalam dirinya. Amin. Jadi dang ragu behita teh. Dang ragu behita dihuasoni hatani debata. Dang ragu behita nalau mangulaun hatani debata. Porsia dohamu hatani debata patugun haporsyomuna. Puji Tuhan. Jadi mulu akan naso porsia bertobat mah mulai noanya teh. Supaya benar-benar iman kita itu diperbaharui. Alani ido dihamu amanami do inanami. Di ujung ni jami tahun. Tabu ada sude bibila teh. Tabu ada bukit deta. Akan nama buan dibuka mah. Mari kita buka buku Ende nomor 25. Ayat 1 dan ayat 2 ya. Buku Ende nomor 25 ayat 1 sampai ayat 2. Nanay dohono ku amangina taidehon ma edeon di bagasan haporsyaon. Sehingga itu yang memberikan penguatan
sehingga itu yang memberikan kemampuan untuk kita melakukan firman Tuhan. Nggak dapat be? Ngabiat teh. Songon edon hatami ale tuhaku artana umargai molo soina hutiop ahana mahau jahoni haporsiaku. Jadi yang mau dikatakan firman Tuhan itulah dasar iman kita di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi yang mau dibilang Bapak Ibu Saudara, pangido masyat Tuhani, asa totong kita dipargogoi, asa totong dungo rohata mangido tu Tuhani, nalaho mangulahon hatani debata, mangoloi hatani debata, asa mauas mahita torus di podanai, mauas hita di hatani debatai songo sih. Jadi mulu mauas hita. Kalau kita rindu akan firman itu, maka kita akan mencari firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Alani ido dihamu amanami dohot inanami na hinaulongan itu hata Yesus Kristus. Ingat ma edde na adong di buku edde nomor 25. Suatu ni di bagasan roham jala pangido gugos yet Tuhan. Na Tuhanido na mapargugoy hita, Tuhanido na mangaleho bisuk tu hita, manguloy mangulahon hatanai, asa anggiat hita gabe jolma na denggan parangena, jolma na tugu diha porsyona, jala na mabuan lasni roha di dia pehita maringanan. Amin. Amin. Kita bersatu dalam doa. Mauliate ale Tuhan disombahon rohanami tu hadapanmu. Di bagasan minggu nami sadarion ale Tuhan. Nungabe marsaor hami duhot hatam nabadiyai. Imale Tuhan napaingotok kami ganup akan naporsea. Asanggiat male Tuhan mangulu hami di bagasan hata ni debata. Jalahatan ni debatai mangli Tuhan na parguguyuh kami mangulahon saluhut na masa di tonga-tonga ni padalana ni ngulu namion. Pos dorohan nami diho ale Tuhan.
molohodo dongan name. Natotong dole hono muto hami gugu. Natotong dole Tuhan dileko hami bisu. Ubay na boy hami mangatusi jala mangulahon hatami di bagasan ngulu nami. Boy hami mangulahon hatami di bagasan keluarga nami, di bagasan parkarejon nami. Manang di dia pe hami maringanan ale Tuhan. Naing manian hami marojahon di hatami. Alani ido ale Tuhan. Suaton ma hatani di bagasan rohanami. Asa marurat marparbue mai marhite-hite parangnya nami nadinggan. Asa tarida ma ale Tuhan nasi pangihuto Kristus dohame di bagasan ngulu namion. Salam tadama ale Tuhan balgani holong mu salam sude ale Tuhan manadaho marhite-hite pabahinan nami di bagasan ngulu nami sigano pari. Alani ido ale Tuhan. Disaluhut hami na di bagasan sadario molo tung peado kami di bagasan arsak ni roha paru kilon habot ni roha pos doroha nami ale Tuhan marhite hatami dapat nami do haguguon dohot pangapulion on male Tuhan tangiang nami nagpasahat hami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuadopanmu na abadiyay. Amin. Atani debata ujahan ya porsyauta lapas satu peliata iman atas surat di 2 Musa bidu 25 ayat 22 sono matar surat di sini. Jadi robema akabawa dongan ya kaparopuan sudi tahe akan girgir marroha di buah bema leangna do ating-atingna do titinna do horkorungna rodi ula-ula sere maragam-ragam jala galup mameleho sere bahe pelean tatingat tu Jehovah. Amin tapasaha pilihatta.
Rimay ta jongjong. Tatangya ko mapileton tuwaliw ba di bata matangyang mahita. Ali di bata ama namin na di banua gijang. Di parhato po rohanami do siyan udut ni rohanami. Horum wali na sa ulibasa na mauliutus. Di son hupasa tami do pilihan hamuletan nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapilihan namion. Asa gabi dala panidangion. Parsaoran dot ulaun asini roha di huriamon. Bahem mak ngulu nami gabi pilihan na hobar tulomani roham. Jala parsidohot parohon harajaomu. Holong hasitongan dot hadamiomu di sadok pertibion. Buhay ma rohanami marahiti tutudim. Asa sa tok madok mauleati tuho di bagasan gornya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di banua gijang. Saya pidar badia maguarmu. Saya Roma harajaomu. Saya sauk malomani roham di banu tungao songo na di banua gijang. Leho marihami sarerun hangulo siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami di dosa di nongan mardosa tuhami. Una kami tugi itu pengujunan. Palua mahami sian pangan. Tajalo ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaor humadamena tutod ditabi. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Gemar selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
cintamu